Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Azimatun Nikmah dengan NIM 2211050300001. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai periode perkembangan peradaban Islam. Periode perkembangan peradaban Islam sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama, periode klasik terlebih dahulu. Periode klasik dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Pada masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah tersebut tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula lah berkembang dan memuncaknya ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama dan umum, kemudian bidang kebudayaan serta peradaban Islam. Pada periode klasik ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase ekspansi dan integrasi. Pada fase ini, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Fase ini dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Yang pertama, pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah pertama dalam Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi, tetapi 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Masanya yang singkat itu banyak digunakan untuk menyelesaikan perang Riddah yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. Mereka selanjutnya mengambil sikap menentang Abu Bakar. Setelah perang usai, Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatan keluar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak yang akhirnya dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Selain itu, dikirim pula tentara ke Syria di bawah pimpinan 3 jenderal, yaitu Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah. Pada zaman Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi, Tripoli, Ciprus, dan beberapa daerah lain berhasil dikuasai. Namun gelombang ekspansi pertama berhenti sampai di sini. Di kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan lantaran masalah pemerintahan dan timbulnya kekacauan akibat terbunuhnya Utsman. Sebagai pengganti Utsman, Ali bin Abi Thalib disahkan menjadi khalifah keempat pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Sayangnya ia mendapat tantangan dari pihak pendukung Utsman, terutama Muawiyah, gubernur Damaskus, golongan Tolhah, dan Zubair di Mekah, serta kaum Khawarij. Ali sebagaimana Utsman terbunuh dan Muawiyah menjadi khalifah kelima. Muawiyah selanjutnya membentuk dinasti Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan ekspansi gelombang kedua terjadi pada masa dinasti ini. Yang kedua yaitu masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah yang berumur kurang lebih 90 tahun. Pada zaman Muawiyah, Uqbah bin Nafi menguasai Tunis. Di sana ia mendirikan kota Kairawan pada tahun 670 Masehi yang kemudian menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam. Sedangkan Muawiyah dapat memperoleh daerah Khurasan sampai Sungai Oxus dan Afghanistan sampai Kabul. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Walaupun Abu al-Abbasiyah pada tahun 750 sampai 754 Masehi yang mendirikan dinasti Abbasiyah, namun pembangun sebenarnya adalah Al-Mansur pada tahun 754 sampai 755 Masehi. Sebagai khalifah baru, musuh-musuh ingin menjatuhkannya sebelum ia bertambah kuat, khususnya Bani Umayyah, kaum Khawarij, dan kaum Syiah. Setelah mencermati bahwa Bani Abbasiyah memonopoli kekuasaan, maka kaum Syiah mulai menentang. Khurasan pun diundang datang ke Baghdad, tetapi kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Dalam usaha mempertahankan kekuasaan Bani Umayyah, Al-Mansur menggunakan kekerasan.
Fase yang kedua adalah fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Fase disintegrasi ini merupakan fase pemisahan diri dinasti-dinasti dari kekuasaan pusat yang dilanjutkan dengan perebutan kekuasaan antara dinasti-dinasti tersebut untuk menguasai satu sama lain. Contohnya yang pertama adalah dinasti Buayhi yang menguasai daerah Persia dikalahkan oleh Saljuk, pimpinan Tugrilbek pada tahun 1076 Masehi. Kemudian contoh yang kedua adalah dinasti Saljuk sewaktu dipimpin oleh Nizamul Mulk dikalahkan oleh dinasti Hasishasin pimpinan Hasan bin Sabah. Meskipun dinasti Saljuk masih sempat berdiri, tetapi akhirnya dapat dikalahkan total pada Perang Salib oleh Paus Urban II pada tahun 1096 sampai 1099 Masehi. Periode yang selanjutnya adalah periode pertengahan yang dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan ini dibagi menjadi 3 fase, yakni fase kemunduran 1, fase kemajuan Islam 2, dan fase kemunduran 2. Yang pertama yaitu fase kemunduran 1 yang dimulai pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada zaman ini, Genghis Khan dan keturunannya datang menghancurkan dunia Islam. Genghis Khan berasal dari Mongolia setelah menduduki Peking di tahun 1212 Masehi. Ia mengalihkan serangannya ke arah barat. Satu demi satu kerajaan-kerajaan Islam jatuh ke tangannya. Ia meneruskan serangan-serangannya ke Eropa dan ke Rusia. Di Spanyol sendiri terjadi peperangan di antara dinasti-dinasti Islam yang ada di sana dengan raja-raja Kristen. Di dalam peperangan itu, raja-raja Kristen menggunakan politik adu domba antara dinasti-dinasti Islam tersebut. Sebaliknya, raja-raja Kristen bergabung menjadi satu dan akhirnya satu demi satu dinasti-dinasti Islam dapat dikalahkan. Pada saat itu, umat Islam dihadapkan pada dua pilihan, masuk Kristen atau keluar dari Spanyol. Di tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi orang Islam di Spanyol. Umumnya mereka pindah ke kota-kota di pantai utara Afrika. Pada masa ini, desentralisasi dan desintegrasi dalam dunia Islam meningkat. Di zaman ini pula hancurnya khalifah secara formal. Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat sebagai lambang persatuan, dan ini berlaku sampai kerajaan Utsmani mengangkat khalifah yang baru di Istanbul pada abad ke-16 Masehi. Bagian yang merupakan pusat dunia Islam jatuh ke tangan bukan Islam untuk beberapa waktu. Terlebih Islam lenyap dari Spanyol. Perhatian pada ilmu-ilmu pengetahuan sedikit sekali, akan tetapi sebaliknya Islam mendapat pemeluk-pemeluk baru di daerah-daerah yang selama ini belum pernah dimasuki Islam. Fase yang kedua adalah fase kemajuan Islam II pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Pada fase ini terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Di India, bahasa Urdu juga meningkat menjadi bahasa literatur dan menggantikan bahasa Persia yang sebelumnya digunakan di kalangan istana sultan-sultan di Delhi. Akan tetapi, perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali, dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia Islam sedang mengalami kemerosotan. Kemajuan Islam II ini lebih banyak merupakan kemajuan dalam bidang politik dan jauh lebih kecil dari kemajuan Islam I. Dan yang terakhir adalah fase kemunduran II pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Pada masa ini kekuasaan militer dan politik umat Islam semakin menurun. Perdagangan dan ekonomi umat Islam juga jatuh dengan hilangnya monopoli dagang antara timur dan barat dari tangan mereka. Ilmu pengetahuan di dunia Islam dalam keadaan stagnasi. Umat Islam dipengaruhi oleh sifat fatalistis. Dunia Islam mengalami kemunduran dan statis. Sementara Eropa dengan kekayaan-kekayaan yang diangkut dari Amerika dan laba dari perdagangan langsung dengan timur jauh bertambah kaya dan maju. Penetrasi barat yang kekuatannya bertambah besar ke dunia Islam yang didudukinya kian lama bertambah mendalam. Akhirnya di tahun 1798 Masehi, Napoleon menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam terpenting. Jatuhnya pusat Islam ini ke tangan barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di barat telah timbul peradaban yang lebih tinggi dari peradaban Islam dan merupakan ancaman bagi hidup Islam sendiri.
Periode yang ketiga atau periode yang terakhir adalah periode modern, yaitu mulai dari tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam. Masa modern dalam sejarah Islam ditandai oleh gerakan pembaharuan dalam beragam bidang. Periode modern ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam yang mulai sadar bahwa Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan cara meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kontak Islam dengan Barat sejak masa ini berlainan sekali dengan kontak Islam dengan Barat periode klasik. Pada waktu itu Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Sekarang sebaliknya, Islam tampak dalam kegelapan dan Barat tampak gemilang. Dengan demikian, timbullah sesuatu yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran-pemikiran cara membuat umat Islam maju kembali, sebagaimana yang terjadi pada periode klasik. Di sisi lain, Barat juga bertambah maju. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi dua periode, yakni kebangkitan awal pada tahun 1800 sampai 1967 dan kebangkitan kedua pada tahun 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Inilah yang kemudian menyebabkan berkembangnya pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam pada era kontemporer.